Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Jasad Ibu. Satria yang tengah bekerja di luar negeri segera mengemasi pakaian. Kemudian dia mencari tiket online yang bisa berangkat lebih cepat. Dia lihat harganya 2 kali lipat dari biasanya. Tapi itu tak jadi soal. Demi menemui jenazah ibunya, dia akan melakukan segalanya. Entah pukul berapa sekarang, Satria sudah berada di bandara. Dia berharap jadwal keberangkatan bisa secepat mungkin. Jenazah ibu jangan diapa-apakan sebelum aku pulang. Satria mengirim voice note kepada Ratih. Ya, kami akan menunggu, balasan dari Ratih. Sekitar jam 4 perjalanan udara, akhirnya Satria sampai ke Bandara Indonesia. Sampainya di depan rumah, bendera kuning berkibar. Deru suara orang membawa Yasin bersaut-sautan. Ratih, apa penyebabnya ibu meninggal? Tanya Satria lirih. Satria membuka suara meski terpekik-pekik. Mas, katanya ibumu terkena serangan jantung. Tiba-tiba mertua Satria menyaut. Satria mendongak dengan mata yang memerah. Ibu tidak punya riwayat penyakit jantung, ucap Satria lirih. Mata mertuanya langsung membola. Tapi memang begitu diagnosis dokter, sautnya. Mana surat diagnosanya? Tanya Satria. Sang mertua terdiam. Kami lupa mengambilnya. Bagaimana kalian bisa lupa? Satria ingin menyelidiki lebih dalam, tapi untuk sekarang dia sedang dalam keadaan berduka. Sekarang jenazah ibumu akan dimandikan. Lebih baik kamu bersiap saja, Mas. Aku akan membawa kopermu ke dalam kamar, ujar Ratih. Mereka mengalihkan pembicaraan. Sekarang pun bukan waktunya untuk berdebat. Namun Satria merasa kematian ibunya ada yang janggal, apalagi saat melihat memar di wajah ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu? Aku harus menyelidikinya. Ibuku tidak punya riwayat penyakit jantung. Tapi kenapa mertuaku dan Ratih mengatakan kalau ibuku terkena serangan jantung? Kata Satria dalam hati. Tunggu, jasad ibu jangan dimandikan dulu, cegah Satria. Mas, apa yang kamu katakan? Kamu jangan ngelantur. Tukang mandikan jenazah sudah datang, masa iya harus kita tunda? Tanya Ratih. Jangan halangi kepergian ibumu dengan hal yang tidak bermutu. Kasihan beliau, ujar sang mertua. Satria, panggil seseorang yang suaranya sepertinya sangat akrab. Bibi? Satria menoleh ke arah sumber suara. Dia adalah Bibi Lasmi, Saudara perempuan ibunya Ratih. Ini surat diagnosa penyakit jantung ibumu. Tadi Bibi mengambilnya sebentar ke rumah sakit, ujar Bibi Satria. Lutut Satria semakin lemas. Kenapa ibu menyembunyikan penyakitnya? Satria masih merasa tidak ikhlas. Dia ingin melakukan visum untuk jenazah ibunya. Tapi saat melihat pada arloji, hari sudah semakin sore dan sebentar lagi langit akan berubah menjadi gelap. Satria mencium kening ibunya dan seketika rasa dingin menyebar di bibirnya. Pertemuan pertama dan terakhir kalinya setelah dia ditugaskan bekerja ke negara tetangga. Tak bisa digambarkan rasa rindunya kepada sang ibu. Tapi setelah dia pulang, dia hanya bisa menemui jasadnya yang sudah membeku. Derai air mata seakan membasahi pada bumi. Awan menghitam memperlihatkan raut langit nan memucat. Di sini Satria menatap wajah ibunya
sembari perlahan mengguyur tubuhnya dengan air. Satria melihat mertuanya sedang berbincang dengan para tetangga. Sesekali dia melihat tawa di bibirnya. Dalam keadaan berduka seperti ini, sang ibu mertua ternyata masih sempat tertawa bersama tetangga. Entahlah, tak ada satupun yang terlihat berduka atas kematian ibunya. Hanya Satria saja yang menangis di sini. Hanya dia saja yang menyeka bulir bening terasa asin ini. Semuanya nampak biasa saja. Terlebih lagi dengan mertua, ia seperti tidak merasa sedih atas kematian ibunya. Azan maghrib berkumandang. Mereka pun tiba di rumah saat jam telah menunjukkan waktu sholat. Satria melihat Ratih sedang sibuk menyiapkan masakan untuk acara tahlilan malam ini. Satria masuk ke kamar ibunya mencari sesuatu. Buku tabungan simpanan ibu, dia tahu betul di mana dia menyimpan. Akan tetapi sekarang tidak ada di tempatnya. Di mana ibu menyembunyikan? Satria menggeledah isi kamar ibunya dan tak sengaja menemukan secari kertas yang berisi surat di bawah baju ibunya. Dia mengambil kertas tersebut lalu membuka dan membacanya. Satria, semoga kamu menemukan surat ini. Jika semisalnya ibu sudah tidak ada, maka kamu berhak tahu bahwa ibu mempunyai harta warisan dari nenek yang belum dibagi. Keterangan dari surat tersebut hanya tentang harta warisan. Selebihnya, Satria tidak menemukan jawaban lain. Mas, kamu sudah sholat? Tanya Ratih. Sudah, baru saja, jawab Satria usai keluar dari kamar ibunya tadi. Dia sempat sholat di sana. Sebentar lagi para tetangga akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sekarang, ujar Ratih. Satria memperhatikan istrinya saat ini. Dia dan Ratih merasa seperti orang asing. Padahal sudah 3 bulan mereka tidak bertemu. Seharusnya mereka saling melepas rindu. Apalagi usia pernikahan mereka masih terbilang baru. Ratih, jaga sikapmu. Jangan sampai terlihat mencurigakan. Samar-samar Satria mendengar suara mertua memperingati Ratih. Apa ini maksudnya? Batin Satria. Di dapur terlihat Ratih masih saja mual-mual. Dia terus muntah-muntah. Ia mengeluarkan minyak angin dari sakunya lalu mengoleskan pada bagian jidatnya. Mas, kepalaku pusing. Aku masuk kamar duluan ya. Ratih berpamitan. Satria yang sedang mengemasi dan memasukkan sampah ke dalam baskom pun mengangguk. Selesai acara tahlilan, Satria menyusul Ratih masuk ke dalam kamar. Ternyata ia belum tidur. Ratih merintih sembari memijat kepalanya. Kapan kamu akan kembali ke negara tetangga, Mas? Tanya Ratih. Ia memutar badan sehingga Satria tidak bisa melihat wajahnya. Aku baru sampai. Apa kamu tidak merindukanku? Tanya Satria. Aku hanya bertanya, Mas. Kalau kamu berlama-lama di Indonesia, bagaimana dengan pekerjaan yang kamu tinggalkan di sana? Kalau sehari 2 hari ya oke lah. Tapi kalau keterusan yang ada kamu nanti dipecat, ujar Ratih. Entahlah Ratih, mungkin aku tidak akan kembali ke sana, ujar Satria menghela napas. Mata Ratih terbelalak. Ia bangun dan menatap ke arah Satria. Kenapa? Tanyanya terlihat menyelidik. Aku akan meminta untuk dimutasikan ke Indonesia saja, saut Satria. Mutasi? Wajah Ratih terlihat semakin kaget. Kenapa? Bukankah seharusnya kau senang karena suamimu akan terus berada di rumah, ujar Satria. Satria menatap dalam Ratih, menyelidik sorot matanya. Ratih tertunduk dan tergugu. Mas, aku capek, ujar Ratih. Mata Satria menatapnya dalam-dalam. Sebenarnya aku tidak ingin membahas masalah ini, Mas. Aku juga ingin melupakannya. Tapi setiap kali aku melihat kau, hatiku terasa sakit, ujar Ratih memekik. Apa maksudmu, Ratih? Tanya Satria. Ratih mengambil HP-nya yang ada di atas meja samping ranjang. Kemudian dia mengotak-ngatik benda itu dan melemparnya tepat di depan Satria. Apa kau bisa menjelaskan ini? Hah? Tanyanya. Dari mana kau dapat foto ini?
Satria melihat ada fotonya dengan seorang wanita tanpa busana sehelai benang pun. Ini tidak benar, Ratih. Satria menyangkal, sebab Satria memang tidak pernah melakukan hal menjijikkan seperti itu. Sekarang Satria tidak mengerti siapa orang yang telah menyebar fitnah terhadapnya sehingga membuat Ratih semarah ini. Siapapun dia, pasti dia menginginkan agar rumah tangga mereka hancur. Belum sempat Satria menemukan titik terang tentang lebam di wajah jasad ibunya, sekarang muncul masalah baru. Aku tidak berselingkuh, Ratih, demi Allah. Satria menyebut nama Tuhan. Ratih, aku ingin meminta nomor orang yang telah mengirim foto ini, ujarnya. Buat apa, Mas? Apa kamu ingin membunuh orang itu? Tidak seperti itu, Ratih. Kita harus memperjelas duduk masalah ini. Aku merasa terfitnah, tekan Satria. Siapakah orang di balik ini semua? Siapa sosok manusia yang menginginkan keluargaku hancur? Dan siapa dalang dari semua ini? Kata Satria dalam hatinya. Di malam harinya, ketika Ratih sudah tertidur, Satria melihat HP Ratih tergeletak di atas meja. Satria berniat ingin membukanya dan mencari tahu siapa orang yang telah memfitnahnya. Setidaknya dia akan mengambil nomornya lalu menghubungi dengan nomor pribadinya. Satria mencoba membukanya menggunakan tanggal lahirnya, akan tetapi tidak bisa. Dan dia berusaha memasukkan tanggal pernikahan mereka, ternyata gagal juga. Meskipun begitu, Satria tetap mencoba membukanya. Dia terus memasukkan nomor apa saja, nomor random dan tanggal random, hingga dia memasukkan tanggal, bulan, dan tahun pada hari ini. Sedetik kemudian, ponsel Ratih pun terbuka. Kenapa Ratih membuat kata sandi ponsel menggunakan tanggal dan bulan pada hari ini? Bukankah hari ini adalah hari kematian ibuku? Kata Satria dalam hatinya. Ratih membuat kata sandi ponselnya dari tanggal kematian ibunya. Mengapa? Satria buru-buru menjelajahi ponsel Ratih. Aplikasi pertama yang dia buka adalah aplikasi hijau atau WhatsApp. Dia akan menyelidiki nomor orang yang sudah mengirimkan foto tidak benar itu kepada Ratih. Ternyata nomor Ratih telah diblok oleh orang tersebut. Ratih sempat bertanya siapa orang itu, namun pesannya tidak terkirim. Pantas saja Ratih memilih bungkam. Setelah selesai mengambil nomor tersebut, Satria langsung meletakkan kembali ponsel Ratih. Tepat pada pukul 8 pagi, Satria berangkat dari rumah menuju rumah sakit. Dia ingin memastikan keaslian surat diagnosis yang diberikan oleh Bibi Laksmi. Satria masuk ke ruangan dokter, tepatnya dokter spesialis jantung. Dia serahkan selembar surat yang menyatakan bahwa ibunya pernah datang dan berobat kemari. Lama sekali dokter menganalisis surat tersebut, hingga beberapa saat kemudian ia membuka mulutnya. Surat ini palsu, ujar dokter tersebut. Seketika Satria merasa dunianya runtuh. Palsu? Jadi tidak ada pasien yang bernama Nurmah berobat jantung ke rumah sakit ini, Dok? Tanya Satria. Ya, tidak ada. Sebab ini bukan tanda tangan saya. Sementara dokter spesialis jantung di rumah sakit ini hanya saya satu-satunya, saut dokter tersebut. Satria pulang dengan perasaan marah dan emosi. Dia merasa telah ditipu mentah-mentah oleh Bibi Laksmi dan Ratih. Satria membuka pintu kamar dengan cara menggebraknya. Ratih yang tengah duduk di depan meja pun tersentak kaget. Satria melemparkan surat itu ke wajah Ratih dengan kasar. Apa kau bisa menjelaskan ini, Ratih? Tanya Satria dengan emosi. Surat ini palsu, kenapa kalian membohongiku? Mata Satria tak terasa meneteskan air mata. Jelaskan. Mas, kamu tenang dulu, aku bisa menjelaskan, ujar Ratih. Bagaimana aku bisa tenang sementara istri yang sangat kucintai telah membohongiku? Apa kalian bersekongkol menyembunyikan fakta tentang kematian ibuku?
Tanya Satria. Aku yakin pasti ada yang kalian sembunyikan. Aku akan melaporkan hal ini kepada polisi biar kematian ibuku diselidiki. Kalau perlu akan kubongkar makam ibuku untuk melakukan visum, ucap Satria. Kok gila Satria? Tiba-tiba saja mertua Satria masuk dengan mata yang melotot. Kau sudah tidak waras sehingga kau ingin mengganggu ibumu yang sudah beristirahat dengan tenang? Tanya sang mertua. Ibuku tidak akan pernah merasa tenang sebelum kematiannya itu jelas, jawab Satria. Untuk saat ini kamu jangan bawa-bawa polisi dulu. Kita harus mencari tahu dulu siapa yang telah masuk ke rumah ini malam itu. Kamu tahu kenapa kami melakukan hal ini? Karena ibu ingin melindungi anak yang ada di dalam kandungan Ratih. Tunjuk ibu mertuanya pada perut Ratih. Apa? Ratih hamil? Tanya Satria. Iya mas, aku hamil sudah 4 bulan. Ratih mengelus perutnya yang mulai membuncit. Aku minta maaf karena sudah marah-marah terhadapmu semalam. Seharusnya aku cari dulu kebenarannya sebelum aku membentakmu semalam. Aku hanya tidak mampu jika mengingat tentang foto tersebut, hatiku sakit, ujar Ratih. Sudahlah Ratih, semua itu hanya fitnah. Kau tidak perlu minta maaf. Aku pun jika berada di posisimu pasti akan sangat marah, ujar Satria. Tiba-tiba saja terdengar bunyi suara kaca pecah. Satria bergegas menyambangi sumber suara. Dia melihat ada sebuah batu yang dibalut dengan kertas teronggok di atas lantai. Satria mengambil batu tersebut lalu membuka kertasnya. Terlihat tulisan, ibumu dibunuh. Mata Satria melebar saat membaca isi surat tersebut. Ada apa mas? Tanya Ratih mendekat. Satria langsung menyimpan surat tersebut agar tidak diketahui oleh Ratih dan mertuanya. Kenapa aku dibuat bingung oleh keadaan? Di sisi lain aku mencurigai Ratih, tapi di sisi lain aku juga mengkhawatirkan tentang keadaannya. Sekarang aku merasa dipermainkan oleh kondisi dan keadaan. Sepertinya aku harus bergerak dalam diam, bersikap tenang seperti tidak terjadi apapun. Untuk saat ini aku akan berusaha tenang dan santai, ujar Satria dalam hatinya. Mengenai kehamilan Ratih, Satria sempat tidak habis pikir. Bukankah Ratih tahu bahwa Satria tidak bisa mempunyai keturunan sebab produksi spermanya tidak normal? Tih, siapa yang sudah menghamili kamu? Banyak sekali kebohongan yang kau simpan. Akan kuungkap satu persatu kebohongan ini, Tih. Kembali Satria bergumam dalam hatinya. Satria men-scroll ponselnya mencari nomor misterius yang tadi malam sempat dia ambil dari ponselnya Ratih. Kemudian dia menekan tulisan panggilan. Sedetik kemudian panggilannya terhubung. Halo? Halo? Terdengar suara berat pria dari seberang telepon. Siapa dia? Halo? Ucap Satria dan seketika sambungan telepon terputus. Nomor ponselnya pun langsung diblokir olehnya. Siapa orang di balik ini semua? Satria berjalan ke teras, menatap Ratih yang sedang menyirami tanaman. Dia melihat setelah tadi ia sempat menangis dan marah, sekarang ia sudah bisa tersenyum. Semudah itukah dia merubah suasana hatinya? Mertua Satria mendekat ke arah Ratih. Kemudian mereka berdua mengobrol dengan sangat serius. Satria tidak bisa mendengar obrolan mereka. Dia hanya bisa membaca dari gerakan mulut keduanya. Ratih menaruh selang air, kemudian ia berjalan dan ingin masuk ke dalam. Mas, aku pergi dulu ya, aku ada urusan penting, ujar Ratih. Ya Ratih, jawab Satria singkat. Satria memperhatikan Ratih yang keluar dengan tergesa-gesa. Ia pun berdiri di depan jalanan sembari menunggu taksi online. Sementara Satria, dia akan bersiap mengikuti mobil taksi yang ditumpangi oleh Ratih. Dia pun segera mengeluarkan mobil dari garasi. Selang beberapa menit, sampailah Ratih di sebuah apartemen mewah pencakar langit. Tiba-tiba dari apartemen mewah itu keluar seorang pria.
pria itu mengeluarkan sepeda motornya dan membonceng Ratih pergi ke suatu tempat. Satria terus mengikuti kedua orang itu. Ternyata mereka berdua pergi ke taman kota. Sesampai di taman, Ratih dan teman lelakinya itu duduk di sebuah bangku. Dengan mengendap-endap, Satria pun mendekati mereka. Tidak lupa kacamata hitam, topi, dan masker dia pakai. Satria mengendap-endap dan berdiri di samping pohon besar dekat bangku yang diduduki Ratih dan teman lelakinya itu. Di situ, tubuh Satria tidak terlihat oleh mereka. Namun, Satria bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka obrolkan. "Kenapa engkau memblokir nomorku?" tanya Ratih kepada lelaki itu. "Aku khawatir jika engkau menghubungiku di saat ada istriku," kata lelaki itu. "Lantas, kapan kau ceraikan istrimu? Karena aku sudah terlanjur mengandung anakmu." Dada Satria langsung bergemuruh mendengar obrolan mereka. Dia tidak menyangka istri yang dia cintai ternyata mengandung benih pria lain. "Kamu tenang saja sayang. Nanti jika semua aset istriku sudah aku balik nama atas namaku, dia akan aku ceraikan dan kita bisa menikah," kata lelaki itu dengan suara lirih, khawatir didengar oleh orang lain. Namun walaupun suaranya sangat pelan, Satria tetap bisa mendengarnya dengan jelas. Satria berusaha menguatkan hatinya untuk menguping pembicaraan mereka. "Oh iya, foto editanku kemarin apa sudah kamu tunjukkan padanya?" Kembali lelaki itu bertanya kepada Ratih. "Iya mas, foto itu akan terus aku simpan, karena bisa aku jadikan alasan agar bisa marah padanya seandainya dirinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganggu rencana kita," jawab Ratih. Mendengar kata-kata Ratih, terlihat lelaki itu manggut-manggut, lalu dia kembali bertanya, "Terus apa dia mulai curiga dengan kematian ibunya?" Terlihat Ratih mengangguk. "Terus terang, dukun yang aku suruh untuk menyandat ibunya itu belum bisa menyandat suamimu karena butuh waktu 2 bulan lagi. Kecuali jika mereka itu tidak ada hubungan darah, maka sebenarnya bisa disandat sekaligus. Namun karena mereka itu ibu dan anak, jadi untuk menyandat mereka harus satu persatu, butuh jeda waktu 1 bulan." "Apa tidak bisa lebih cepat lagi mas?" tanya Ratih. "Tidak bisa Ratih, karena itu sudah menjadi ritual dari dukun yang aku suruh." "Kamu yang sabar, yang penting sesudah suamimu tiada, semua warisan nenek suamimu akan jatuh ke keluarga kalian," kata lelaki itu sambil merapihkan bajunya dan sepertinya akan pergi. "Sebaiknya kita cepat pulang, takutnya nanti ada orang yang mengenali kita." "Iya mas, kamu pulang sendiri saja, aku akan naik taksi," kata Ratih. Satria tetap diam, tidak bergerak walaupun hatinya hancur. Dia tetap ingin menahan emosinya. Terlihat lelaki itu memacu sepeda motornya dan Ratih mencegat taksi. Setelah kedua orang itu pergi, Satria duduk di bangku taman. Dia merasa langit serasa runtuh. Istri yang sangat dicintainya ternyata menjadi dalang pembunuhan ibunya. Bahkan sebentar lagi mungkin dirinya yang akan menjadi target pembunuhan yang direncanakan oleh istri dan selingkuhannya. "Aku tidak boleh lemah. Aku harus membalaskan kematian ibuku. Lihat saja nanti apa yang bisa aku lakukan pada mereka. Jangan harap mereka bisa mendapatkan sepeser pun harta peninggalan nenekku," kata Satria dalam hatinya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari seorang dukun yang mengerti ilmu gaib. Satria berencana ingin memagari dirinya dengan pagar gaib supaya bisa mengatasi santet yang dikirimkan oleh selingkuhannya Ratih. Satria pun bertanya kepada teman-temannya, siapa tahu di antara mereka ada yang kenal dengan orang pintar atau dukun yang sakti. Akhirnya ada beberapa temannya yang menyarankan Satria pergi ke seorang dukun yang tinggal di sebuah dusun terpencil.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, Satria pun pergi ke tempat sang dukun tersebut. Ternyata sang dukun itu benar-benar tinggal di sebuah daerah pelosok. Untuk menuju ke tempatnya saja harus melewati jalanan yang membelah hutan belantara. Namun ketika melewati sebuah jalanan sepi, Satria melihat ada seorang gadis cantik yang sepertinya sepeda motornya sedang mogok. Satria pun menghentikan mobilnya. Dia menghampiri gadis itu dan bertanya, "Kenapa mbak motornya mogok ya?" tanya Satria. "Iya mas, tidak tahu kenapa ini kok nggak bisa hidup. Padahal ini bensinnya masih banyak mas," kata gadis itu sambil menggoyang-goyangkan motornya. "Mungkin tuh businya kotor mbak," kata Satria sambil membuka jok motor gadis tersebut. Kemudian Satria mengambil kunci busi dan melepas busi motor sang gadis itu dan langsung membakarnya dengan korek gas. Setelah semua kotoran di dalam busi itu terbakar, Satria kembali masang busi pada sepeda motor tersebut. Begitu motor itu di starter, motor itu langsung hidup. Sang gadis itu mengucapkan terima kasih kepada Satria. Satria pun membalas dengan senyuman dan langsung masuk ke mobilnya. Sebelum Satria masuk ke mobilnya, tiba-tiba gadis itu berteriak, "Hei, siapa namamu?" "Namaku Satria," jawab Satria sambil tersenyum dan langsung masuk ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampailah Satria di tempat sang dukun tersebut. Rumah sang dukun itu sederhana namun sangat bersih dan rapi. Di ruang tamunya banyak sekali ornamen atau hiasan dinding yang kelihatannya terdiri dari benda-benda pusaka, mulai keris, pedang, dan lain sebagainya. "Kalau boleh tahu, apa maksud Kisanak jauh-jauh datang ke sini?" tanya sang dukun tersebut yang ternyata bernama Mbah Suro. Satria pun mengatakan maksudnya dan dia menceritakan semua permasalahannya dari awal sampai akhir. "Kalau Kisanak tidak keberatan, bolehkah saya melihat foto istri Kisanak?" tanya Mbah Suro kepada Satria. "Oh, silakan Mbah," kata Satria sambil menyodorkan HP-nya yang sudah dia tampilkan foto istrinya. Mbah Suro mengamati foto Ratih. Terlihat laki tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengannya itu. "Begini Kisanak, setelah saya menarawang foto istri Anda, terus terang, wanita ini dinaungi banyak sekali ilmu hitam di sekelilingnya. Mulai dari pria selingkuhannya, sampai ibunya bahkan bibinya semuanya sangat dekat dengan aura negatif yang sangat berbahaya. Bahkan sekarang pun di dalam diri Kisanak sudah ada ilmu hitam yang bersemayam." "Benarkah Mbah?" "Lantas ilmu hitam apa yang bersemayam dalam diri saya ini Mbah? Karena selama ini saya merasa diri saya ini baik-baik saja," kata Satria agak keheranan. "Begini nak Satria, terus terang ilmu hitam yang sekarang bersemayam dalam diri nak Satria ini bukanlah ilmu hitam yang akan merenggut nyawa nak Satria, tapi ini ilmu hitam yang sekedar merenggut kesuburan dari nak Satria. Sepertinya istri sampean ini tidak ingin mempunyai keturunan dari sampean mas," kata Mbah Suro yang langsung membuat Satria terperanjat. "Apa Mbah? Jadi maksudnya selama ini istri saya tidak bisa hamil karena memang dia sengaja mengguna-gunai saya supaya saya tidak subur, begitu ya Mbah?" tanya Satria. "Ya, benar sekali. Dan jika sekarang ini istrimu sedang hamil, sebenarnya itu bukan benihmu, namun dia hamil karena selingkuhannya." Satria benar-benar tidak habis pikir, sebegitu jahatkah Ratih kepada dirinya. Padahal Satria sangat mencintai wanita itu dengan segenap jiwanya. Ternyata selama ini diagnosis kalau spermanya tidak normal, itu efek dari ilmu hitam yang dilancarkan istrinya kepada dirinya. "Lantas, mengenai kesuburan saya ini, apa masih bisa diatasi Mbah?" tanya Satria. "Kamu tenang saja nak Satria. Selama sampean mengikuti ritual yang Mbah sarankan, kemungkinan besar
Nak Satria bisa kembali normal. Yang penting untuk sekarang kita fokus saja kepada keselamatan nyawa Nak Satria. Sebelum Nak Satria pulang, ini Mbah akan memberikan kalung kepada Nak Satria sebagai pelindung. Namun kalung ini hanya bersifat sementara, kira-kira hanya bisa bertahan selama 3 bulan. Tapi jika Nak Satria ingin mempunyai kekebalan terhadap ilmu hitam yang jahat, Nak Satria harus bisa ke sini setiap 3 hari sekali. Nanti kita akan melakukan ritual supaya Nak Satria kebal ilmu hitam untuk selamanya, dan sekaligus mengembalikan kesuburan Nak Satria. Baik Mbah, saya menurut saja. Terima kasih atas kalungnya, dan saya mohon pamit, kata Satria kemudian beranjak pergi. Namun ketika baru saja keluar dari rumahnya Mbah Suro, tiba-tiba masuklah seorang gadis yang naik sepeda motor yang tidak lain adalah gadis yang ditemui Satria sewaktu motor gadis itu macet. Gadis itu terlihat heran dan terkejut melihat Satria berada di rumahnya Mbah Suro. Dia pun langsung turun dari motornya dan menghampiri Satria. "Loh, Mas Satria ada di sini? Cari siapa Mas?" "Cari kakek saya ya." "Sudah ketemu apa belum?" tanya gadis itu bertubi-tubi. Melihat hal itu, Mbah Suro tersenyum dan berkata, "Anjani, kamu itu kalau ada tamu ya mbok sopan sedikit tonduk," kata Mbah Suro menasehati cucunya itu. Melihat hal itu, Satria pun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa Mbah, kami sudah saling kenal kok. Dan ini saya akan langsung pulang saja ya Mbak. Besok lusa saya akan kesini lagi," kata Satria. Setelah Satria pergi, Mbah Suro bertanya kepada Anjani, "Memangnya kamu kenal Nduk dengan lelaki itu? Kamu kenal di mana?" tanya Mbah Suro kepada cucunya. Anjani pun menceritakan semua yang dialami ketika bertemu dengan Satria. Setelah mendengar semua cerita Anjani, Mbah Suro pun berkata, "Sepertinya kita harus benar-benar menolong pemuda itu. Dia benar-benar pemuda yang baik. Sungguh bodoh sekali istrinya yang menyia-nyiakan dirinya. Kamu tenang saja Nak Satria. Aku akan berusaha sepenuh hati melindungimu dan membantu semua permasalahanmu," kata Mbah Suro dalam hatinya. Sementara itu, Satria sudah tiba di rumahnya. Terlihat Ratih menyambutnya dengan muka yang masam. "Kamu dari mana sih Mas? Sudah hampir isak baru pulang." Satria tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dia langsung pergi ke kamar mandi, dan setelah mandi dia pun langsung tidur tanpa menghiraukan Ratih sedikit pun. Ratih kelihatannya ingin marah melihat dirinya tidak dipedulikan oleh suaminya. Namun beberapa saat kemudian dia berubah pikiran. "Ah, buat apa marah? Aku sudah merasa dia itu bukan suamiku," gumam Ratih dalam hatinya. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Satria mendengar suara dentuman yang sangat keras di atap rumahnya. Dengan spontan dia pun keluar rumah sambil membawa pentungan. Namun begitu keluar rumah, dia melihat asap mengepul sangat tebal yang lambat laun berubah menjadi sosok yang mengerikan. Sekarang terlihat di depannya seorang wanita memakai gaun putih, rambutnya panjang acak-acakan, dan lidahnya sangat panjang sampai menjuntai ke tanah. Dan di belakang wanita itu ada 2 sosok pocong yang sepertinya mengawal dirinya. Iblis wanita itu langsung menggerakkan lidahnya sepertinya akan mencekik leher Satria. Namun begitu lidah iblis wanita itu membelit leher Satria, tiba-tiba iblis wanita tersebut berteriak sangat keras. Lidahnya langsung terbakar hampir separuh. "Kurang ajar sekali, rupanya anak ini sudah mempunyai pelindung. Sebaiknya kita pergi saja," teriak iblis wanita itu kepada 2 sosok pocong yang mendampinginya. Dengan masih menahan rasa sakit karena lidahnya terbakar, iblis wanita itu pun kemudian duduk bersila dan berubah menjadi asap mengepul. Berikut juga pocong di belakangnya juga berubah menjadi asap dan menghilang. Satria langsung masuk ke rumah, namun dia sangat terkejut sekali ketika mendapati istrinya terbangun dengan muntah darah. "Ratih, kamu kenapa?"
Tanya Satria spontan. Ratih pun langsung bangkit dan memberi isyarat tidak usah ditolong. Dia pun langsung berlari ke kamar mandi. Di kamar mandi terdengar Ratih muntah-muntah tanpa henti. Keesokan harinya Ratih hanya bisa terbaring di ranjang. Sementara Satria sudah sejak subuh tadi pergi entah kemana. Melihat suaminya sudah pergi, Ratih pun langsung menelpon selingkuhannya. Ketika telepon diangkat, Ratih hanya bisa mendengar selingkuhannya itu cuma bisa berteriak-teriak, tapi tidak bisa ngomong. "Mas, kamu kenapa mas? Ngomong yang jelas mas," kata Ratih kepada selingkuhannya itu. Tiba-tiba selingkuhannya Ratih itu menutup teleponnya dan beberapa saat kemudian masuklah pesan di HP Ratih. "Mulutku sakit, lidahku seperti terbakar." Ternyata selingkuhannya Ratih mengirimkan pesan dan memberitahukan kalau mulutnya sakit dan tidak bisa bicara. Beberapa saat kemudian masuklah sebuah pesan lagi dan Ratih pun langsung membacanya. "Ternyata ada seseorang yang bukan orang sembarangan telah membantu suamimu. Kita harus berhati-hati. Aku akan mendatangi sang dukun dan meminta saran darinya." Sebuah pesan yang panjang yang membuat Ratih menjadi kebingungan. "Lantas apa yang harus kita lakukan mas?" tanya Ratih kepada selingkuhannya melewati pesan di HP-nya. "Ya, tunggu saja. Nanti aku beritahu," kata selingkuhannya Ratih tersebut. Sementara itu, saat ini Satria sudah berada di depan rumahnya Mbah Suro. Terlihat Anjani keluar dari rumah dan langsung menyambut Satria. "Mas Satria, mau nyari kakek ya?" tanya Anjani. "Ya Anjani, ada hal yang penting yang harus aku sampaikan," jawab Satria dengan agak kikuk. Entah kenapa akhir-akhir ini setiap kali Satria bertemu dengan Anjani, dia selalu salah tingkah. "Tapi kakek gak ada mas, di rumah ini hanya ada saya," kata Anjani. "Tadi Pak Lurah datang ke sini terus kayak dimintai tolong dan diajak ke rumahnya." Sejenak Satria manggut-manggut, kemudian lelaki itu berkata, "Oh, kalau begitu aku tunggu saja di sini sampai kakekmu datang." "Iya mas, paling gak lama kok. Tapi masuk dulu ya, aku buatin kopi." Kembali gadis itu dengan lincah masuk ke rumah dan membuatkan minum Satria. Ternyata sekian lama ditunggu-tunggu, Mbah Suro juga belum datang. Lama-lama Satria dan Anjani menjadi semakin akrab. Mereka ngobrol banyak hal. Sampai akhirnya tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Di lain tempat terlihat Ratih sedang chattingan dengan laki-laki misterius yang tidak lain adalah selingkuhannya. Ternyata mulut laki-laki itu juga belum sembuh. Dia pun berkomunikasi lewat pesan WhatsApp. Dalam obrolan mereka, pria itu menyuruh Ratih agar sebisa mungkin melepaskan kalung yang dipakai oleh Satria, karena kalung itu merupakan pelindung dirinya. Para iblis santet kiriman sang pria misterius itu tidak mampu menembus pagar gaib kalung tersebut. Ratih pun menyanggupi permintaan pria tersebut. Dia akan berusaha sebisa mungkin mencari kesempatan agar bisa melepas kalung yang dipakai suaminya. Di malam harinya ketika Satria sedang tidur pulas, diam-diam Ratih mengendap-endap hendak mengambil kalung yang dipakai suaminya tersebut. Ketika Ratih hampir berhasil mengambil kalung itu, tiba-tiba saja Satria terbangun. Ternyata lelaki itu terbangun karena ingin pergi ke kamar mandi. Ratih terus berusaha mengendap-endap mencari kesempatan agar bisa mengambil kalung tersebut. Sampai di depan pintu kamar mandi, Satria melepas kalung itu, karena memang kalung itu tidak boleh dipakai untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Bahkan kalung itu pun juga tidak boleh berada di dalam kamar mandi atau toilet. Satria meletakkan kalung itu di meja di samping pintu kamar mandi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Ratih langsung mengambil kalung tersebut. Bersamaan dengan itu, di rumahnya Mbah Suro terlihat kakek tua itu langsung terbangun dari tidurnya.
Anjani yang saat itu belum tidur langsung kaget melihat kakeknya tiba-tiba saja terbangun. "Kenapa, Kek? Ada apa?" Kelihatannya ada yang tidak beres, tanya sang gadis cantik itu kepada kakeknya. Mbah Suro langsung duduk bersila dan berkata kepada Ratih, "Saat ini Satria dalam bahaya, cepat ambilkan dupa." Tanpa diperintah 2 kali, Anjani langsung mengambilkan dupa dan membakarnya di depan Mbah Suro yang sedang duduk bersila dan merapal mantra. Beberapa saat kemudian, asap dari dupa itu mengepul menjadi asap yang sangat tebal dan terbang ke langit yang langsung menuju ke rumahnya Satria. Saat itu Satria baru saja hendak keluar dari kamar mandi. Namun begitu keluar dari kamar mandi, Satria merasakan ada sesuatu yang membelit lehernya. Satria benar-benar merasa tercekik sampai tidak bisa berteriak. Terlihat di depannya sekarang, sesosok iblis wanita yang tadi malam menyerangnya sekarang sudah muncul lagi di depannya. Iblis wanita itu menyeret Satria menggunakan lidahnya. Satria diseret keluar rumah dan sepertinya mau dibawa ke suatu tempat. Namun baru saja keluar dari rumah Satria, kembali iblis itu menjerit sangat keras sekali. Karena tiba-tiba kepulan asap yang datang dari rumahnya Mbah Suro itu telah tiba di depan rumahnya Satrio dan menjelma menjadi sosok pria tinggi besar yang membawa pedang dan langsung menebas lidah iblis wanita tersebut. Iblis wanita itu langsung menjerit kesakitan dan lenyap. Sementara itu di dalam rumah terdengar jeritan Ratih. Ratih merasakan mulutnya seperti terbakar. Kondisinya sekarang sama persis dengan apa yang dialami pria selingkuhannya. Mereka berdua sekarang lidahnya benar-benar tidak bisa digunakan untuk berbicara ataupun makan. Keesokan paginya Mbah Suro dan Anjani datang ke rumahnya Satria. Satria pun menceritakan semua kejadian tadi malam yang menimpa dirinya. Akhirnya Mbah Suro pun berkata kepada Satria, "Begini nak Satria, sepertinya kita harus bertindak lebih cepat lagi. Nyawamu sekarang berada di ujung tanduk. Sebaiknya nanti malam kamu menginap saja di rumah Mbah. Kita harus menuntaskan masalah ini secepatnya." Satria pun menuruti kata-kata Mbah Suro. Di malam harinya, Mbah Suro mengajak Satria agar bersemedi bersama. Anjani pun mempersiapkan semua barang-barang yang diperlukan untuk keperluan ritual. Sepertinya Mbah Suro sudah tidak mau main-main lagi. Malam itu juga, tubuh Satria dibersihkan dari segala macam gangguan gaib. Dan menurut rencana Mbah Suro, semua aura negatif yang berada di tubuhnya Satria akan dikembalikan kepada pengirimnya. Terlihat asap mengepul keluar dari tubuh Satria. Beberapa saat kemudian asap yang keluar dari tubuhnya Satria itu melesat terbang menuju ke suatu tempat. Ternyata asap itu menuju rumah sang dukun pengirim santet yang selalu dimintai bantuan oleh Ratih dan selingkuhannya. Sang dukun itu sempat kelabakan ketika santet yang dia kirimkan kepada Satria berbalik kepada dirinya. Lelaki tua itu langsung duduk bersila dan merapalkan mantra supaya terhindar dari serangan balik santetnya sendiri. Akhirnya jalan satu-satunya santet itu harus dikirim kepada ibu mertua Satria dan Bibi Laksmi. Sang dukun itu mengarahkan santetnya kepada kedua orang ini karena merekalah yang menyuruh dirinya mengirim santet. Sebenarnya sang dukun itu ingin mengembalikannya ke Ratih dan pria selingkuhannya. Namun ternyata kedua orang itu saat ini sudah terkena serangan balik dari santet tersebut. Sehingga serangan balik yang ketiga ini hanya bisa diarahkan kepada ibu mertua Satria dan Bibi Laksmi. Saat itu juga ibu mertua Satria dan Bibi Laksmi langsung mengalami sakit seperti Ratih dan selingkuhannya. Mulut mereka terasa panas dan terbakar. Bahkan ketika dibawa ke rumah sakit, kondisi mulut mereka tetap tidak bisa disembuhkan. Seminggu kemudian, keempat orang itu yang tidak lain adalah Ratih, selingkuhannya, dan juga ibu dan bibinya benar-benar terperangkap dalam penderitaan yang teramat sangat. Mulut mereka semua mulai membusuk.
belatung mulai menggerogoti. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak orang bertanya di mana Satria. Keluarganya sedang sakit kok malah tidak berada di rumah. Namun banyak orang mengira kalau Satria kembali merantau ke luar negeri. Padahal saat itu Satria sedang berada di rumahnya Mbah Suro untuk menjalani ritual pembersihan dirinya dari aura-aura negatif dan santet yang telah dikirimkan istri dan mertuanya. Satria benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga istrinya di rumah. Setelah selesai menjalani ritual pembersihan diri, Satria pun diperbolehkan pulang oleh Mbah Suro. Namun begitu sampai di depan rumahnya, Satria sangat terkejut. Karena banyak orang berkumpul dan ada sebuah bendera kematian tertancap di depan rumahnya. Dengan setengah berlari, Satria pun langsung masuk ke rumahnya dan mendapati Ratih sudah terbungkus kain kafan. Spontan Satria pun langsung menangis memeluk tubuh istrinya yang telah terbujur kaku. Walaupun Ratih sudah berkhianat dan merencanakan rencana keji terhadap dirinya, namun Satria masih tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya kepada istrinya itu. Dan apa yang dialami Ratih ini akhirnya juga dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam ritual santet yang ditujukan untuk Satria dan ibunya. Satu persatu, mulai dari ibunya Ratih, yang tidak lain adalah mertuanya Satria, menemui ajalnya dengan kondisi mengenaskan setelah sekian lama menahan penderitaan mulutnya yang membusuk. Begitu juga Bibi Laksmi dan pria selingkuhannya Ratih. Satu persatu dari mereka meregang nyawa dengan mulut membusuk. Misteri kematian ibunya Satria sekarang benar-benar sudah terkuak. Para pelaku sudah mendapatkan balasannya. Satria hanya bisa merenungi apa yang terjadi pada dirinya. Dia benar-benar merasa sangat terpukul. Dia sudah kehilangan ibunya. Ditambah lagi ternyata istrinya dan keluarganya yang menjadi penyebab semua itu. Rencana licik dan keji mereka benar-benar membuat Satria sulit menerima kenyataan karena dia sangat mencintai Ratih. Hari demi hari Satria menghabiskan waktunya di rumahnya Mbah Suro untuk menenangkan diri. Di dalam rumah Mbah Suro itulah Satria merasa menemukan sebuah kedamaian. Sampai akhirnya Satria meminta izin kepada Mbah Suro untuk mempersunting Anjani. Satria pun menikah dengan Anjani dan akhirnya mereka mempunyai seorang anak. Satria sangat bahagia sekali. Padahal dulu sebenarnya dia sudah menerima kenyataan kalau dia divonis tidak bisa mendapatkan keturunan. Namun semua itu berubah semenjak dia bertemu dengan Mbah Suro dan Anjani yang telah membersihkan dirinya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.